Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak pada pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materinya teks editorial. Pada pertemuan kemarin, Bapak telah menyampaikan pendahuluan atau pembukaan atas materi teks editorial itu. Jadi pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan menjelaskan tentang materi pokok teks editorial tersebut. Materi pokok teks editorial yang pertama yaitu kompetensi dasar dulu, mengidentifikasi informasi dalam tanda kurung pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Untuk yang kedua, indikator yang pertama yaitu mampu menemukan informasi dalam teks editorial. Untuk yang indikator yang kedua, mampu menjelaskan struktur teks editorial. Editorial atau tajuk rencana. Editorial sering dikatakan sebagai suara surat kabar. Editorial atau tajuk rencana adalah suatu artikel yang membuat peristiwa atau fakta sebagai dasar menyatakan pendapat atau opini suatu surat kabar. Yang kemudian, struktur dari teks editorial itu sendiri yaitu yang pertama adalah pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, yang ketiga pernyataan ulang pendapat. Jadi ada 3 struktur teks editorial yang sudah Bapak sebutkan tadi. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks editorial itu. Untuk yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau disebut juga tesis merupakan bagian yang mengemukakan topik yang akan disampaikan. Biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembukaan pembahasan. Kemudian yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Jadi argumentasi di sini yaitu bisa dikatakan juga dengan berkomentar. Jadi si penulis ini pada bagian ini menyurahkan komentarnya terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan argumentasi adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Jadi penulis ini menulis argumentasinya pada bagian argumentasi atau menulis komentarnya, yaitu selain untuk meyakinkan juga memengaruhi juga bisa, tergantung dengan pembacanya juga. Tetapi dengan harus dengan kaidah-kaidah yang kuat. Maksudnya harus dengan alasan-alasan yang kuat, sehingga dengan alasan yang kuat tersebut komentarnya bisa akan lebih memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Penulis ingin agar segala sesuatu yang disampaikannya dibenarkan oleh pembaca, sehingga pembaca pun mengikutinya. Argumentasi biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi pada bagian argumentasi ini tidak ada batasan beberapa paragraf atau kalimat. Jadi penulis itu bebas berkomentar, bebas mencurahkan komentarnya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga itu pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Bagian ini merupakan penutup opini yang berisi penegasan kembali tesis dan argumentasi agar pembaca semakin yakin.
Jadi pada bagian pernyataan ulang pendapat ini, si penulis komentar itu menekankan lagi atau menegaskan lagi tentang tesis dan argumentasinya, dengan tidak melupakan dengan tidak melupakan bukti-bukti atau alasan-alasan yang kuat tadi, sehingga akan lebih bisa mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Kemudian Bapak akan lanjut ke tujuan argumentasi. Tujuan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca. Penulis ingin agar segala sesuatu yang disampaikan dibenarkan oleh pembaca. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi di awal pada bagian argumentasi. Kurang lebihnya seperti itu. Tidak luput dari kebebasan seorang penulis untuk berkomentar, dimana dengan alasan-alasan yang kuat, maka komentarnya ini akan bisa lebih memengaruhi atau meyakinkan pembaca, sehingga pembaca akan mengikuti penulis ini. Selanjutnya yaitu corak tajuk rencana. Yang pertama, interpretatif, yaitu memberi informasi lebih luas tentang suatu fakta atau peristiwa. Di sini penulis menerangkan atau memberi interpretasi suatu kejadian penting yang tidak mungkin dimuat dalam kolom berita. Untuk yang kedua, bersifat mengkritik, didasarkan pada situasi atau berita-berita yang sedang terjadi hari itu dan mengkritisi hal-hal yang menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan. Yang ketiga, bersifat membujuk, yaitu mendorong pembaca untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, bersifat memuji, yaitu memuji orang yang sudah berbuat baik, berjasa, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Bapak akan melanjutkan pada kaidah teks editorial atau aspek kebahasaan dari teks editorial itu. Untuk yang pertama, kalimat utama dalam setiap paragraf. Untuk yang kedua, menggunakan keterangan. Untuk yang ketiga, menggunakan konjungsi untuk menata dan memperkuat argumentasi. Untuk yang keempat, menggunakan kata kerja. Untuk yang kelima itu kayak akan kosakata. Jadi ada lima kaidah teks editorial di sini yang Bapak sebutkan tadi. Di antaranya ya seperti itu tadi. Tolong dipahami lagi. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang penjelasan tentang pengertian dari itu kaidah teks editorial itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu kalimat utama. Dalam setiap paragraf selalu ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mewakili gagasan utama. Kemudian pemakaian adverbal frekuensi. Adverbia frekuentatif adalah kata keterangan yang menunjukkan intensitas kegiatan, seperti selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. Contohnya, hal ini tentu seringkali membuat pusing masyarakat, seperti itu. Keterangan makna modalitas. Untuk yang pertama ini kepastian.
yaitu keterangan yang menggambarkan sikap pembicara yang menyuguhkan dan menyangkal kebenaran apa yang dikatakan. Contohnya itu seperti memang, justru, tentu, tidak, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya keraguan, yaitu keterangan yang menggambarkan sikap ragu terhadap kebenaran yang disampaikan. Contohnya barangkali, entah, rupanya, dan lain-lain. Yang ketiga keinginan, yaitu keterangan yang menggambarkan atau menyiratkan harapan atau penyesalan. Contohnya sebaiknya, semoga, sayangnya, anehnya, dan lain-lain. Yang keempat kemungkinan, yaitu menggambarkan penilaian pembicara atau penulis terhadap mungkin tidaknya apa yang ditulis atau dikatakan. Mungkin, agaknya, tidak mungkin, dan lain-lain. Terus kemudian ada larangan, yang contohnya itu jangan, tidak, atau apa. Pengakuan, yaitu contohnya benar, ya, memang, malahan, sebenarnya, seperti itu. Ajakan, mari, hendaknya, kiranya, dan lain-lain. Keheranan, mustahil, atau tidak masuk akal, dan yang lain-lain. Konjungsi selanjutnya itu konjungsi untuk menata argumentasi. Konjungsi ini menunjukkan urutan dari sebuah peristiwa seperti pertama, kedua, kemudian, dan berikutnya. Contohnya, kemudian tak lama setelah itu imbas dari kenaikan BBM mulai terasa. Kemudian konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi ini menunjukkan tambahan argumen dari argumen sebelumnya, seperti bahkan, juga, selain itu, dan lagi pula, dan justru. Contohnya, selain itu, cabai dan bawang pun ikut-ikutan naik. Selanjutnya ini yaitu konjungsi menyatakan harapan. Konjungsi ini terdiri dari dua bagian kalimat. Kalimat yang pertama berisi pernyataan, sedangkan kalimat kedua berisi tujuan atau harapan. Contohnya, pemerintah mencari strategi jitu untuk mengatasi masalah ekonomi agar ekonomi Indonesia tidak semakin parah. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi teks editorial kali ini. Silahkan anak-anak pahami, atau yang sudah anak-anak catat atas apa yang Bapak jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan, silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Bapak tidak akan membatasi. Sebelum nanti Bapak memberikan tugas pada kalian. Sekian.